kita lakukan adalah menghubungkan mikroskop dengan daya listrik, lalu tekan tombol listrik pada mikroskop pada posisi on. Yang kedua, letakkan objek gelas pada meja mikroskop, atur dengan pengatur kanan-kiri atau pengatur muka belakang, sehingga bagian yang akan diamati terletak di tengah-tengah lubang cahaya. Yang ketiga, putar lensa objektif 10 kali ke arah bagian diamati. Yang keempat, turunkan lensa kondensor. Dan yang kelima, diafragma dibuka, sesuaikan dengan kebutuhan cahaya. 6. Mulailah melihat okuler. 7. Putar mikrometer atau mikrometer sampai terlihat objek yang diamati dan atur lensa kondenser. Jika kita ingin melihat objek lebih jelas, maka kita harus memutar lensa objektif 40 kali, lalu menaikkan lensa kondensor dan membuka sirip diafragma. Jika ingin melihat lebih jelas lagi, maka kita harus memutar lensa objektif 100 kali, lalu menaikkan lensa kondensor, dan kita harus membuka sedikit lagi sirip diafragma. Jika kita menggunakan lensa objektif 100 kali, maka kita harus mengoleskan objek yang kita amati dengan emersi atau amisol. Jika pengamatan sudah selesai, maka cabutlah sumber daya listrik dan bersihkanlah lensa objektif, lalu letakkan pada tempatnya. Lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Ada 3 macam perbesaran yang umum dipakai, yaitu perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Badan mikroskop atau tubus dengan lensa okuler yaitu bagian yang menghubungkan lensa objek. Revuler yang akan digunakan untuk memilih perbesaran lensa objektif. Lensa objektif. Lensa objektif yaitu lensa yang dekat dengan objek atau benda untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang diamati. Umumnya ada 3 lensa objektif dengan pembesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Untuk perbesaran 100 kali harus memakai minyak imersi. Lengan mikroskop, bagian yang dipegang pada saat mengangkat memindahkan mikroskop. Meja objek, untuk meletakkan objek, benda yang akan diamati. Jepit objek, berfungsi untuk menjepit objek di atas meja objek agar preparat tidak bergeser saat diamati. Kondensor, merupakan lensa tambahan yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk ke dalam mikroskop. Diafragma merupakan lubang-lubang yang ukurannya kecil sampai selebar lubang pada meja objek. Fungsinya untuk mengatur banyak sedikit cahaya yang akan masuk pada mikroskop. Filter, letaknya di bawah diafragma, berfungsi untuk mengurangi cahaya yang terlalu kuat. Reflektor atau cermin, untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Ada 2 jenis cermin, yaitu cermin datar dan cekung. Bila sumber cahaya lemah, misalkan sinar lampu, digunakan cermin cekung. Tetapi bila sumber cahaya kuat, misalnya seperti matahari yang menembus ruangan, gunakan cermin datar. Makrometer atau pemutaran kasar. Makrometer terdapat di bagian lengan mikroskop yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Mikrometer skrup atau pemutaran halus, yang bagian mikroskop ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan lambat. Untuk mikrometer biasanya lebih kecil dibandingkan makrometer. Sumber cahaya ada 2. Yang pertama, sinar matahari tidak langsung yang direfleksi melalui cermin yang terletak di kaki mikroskop. Yang kedua, lampu listrik. Lampu listrik yang digunakan adalah jenis DOF dengan kekuatan 60 watt yang terletak 20 cm di depan mikroskop. Kaki mikroskop. Kaki mikroskop adalah bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk menyangga mikroskop agar berdiri tegak.